Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nehare Mulia selaku moderator dari kelompok 6 yang beranggotakan Novika Arada, Naziratul Islahiyah, dan Siti Aminah Fadilah. Kami di sini akan mempresentasikan tentang teori uang. Untuk pemateri pertama, kepada Novika Arada, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah uang. Sejarah uang adalah alat pembayaran transaksi yang menjadi tolak ukur harga atau nilai suatu barang dan jasa. Sebelum adanya uang, manusia telah melewati masa mandiri atau sebelum barter, yaitu harus memenuhi kebutuhan sendiri. Kemudian melewati masa barter atau pertukaran mengenal uang komoditas hingga mengenal uang sebagai alat pembayaran. Uang pertama kali diprakarsi oleh bangsa Lydia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Uang tersebut terbuat dari campuran emas dan perak yang disebut elektrum, berbentuk seperti kacang polong. Adapun fungsi uang yaitu fungsi asli alat tukar, alat ukur, fungsi turunan alat pembayaran, penunjuk harga, alat pembayaran utang, dan alat penimbun kekayaan. Adapun penjelasan dari fungsi asli yaitu uang sebagai alat tukar guna, mempermudah kita untuk mendapatkan suatu barang. Dengan begitu kita dapat menghemat waktu serta tenaga karena tinggal menukarkan uang untuk membeli kebutuhan. Uang sebagai alat ukur mampu menentukan besaran nilai suatu barang, misalnya harga penggaris yang akan dibeli oleh Teddy senilai Rp3.000 menunjukkan bahwa Teddy cukup membayar uang sejumlah Rp3.000 untuk mendapatkan penggaris tersebut. Adapun penjelasan dari fungsi turunan adalah uang sebagai alat pembayaran berbeda dengan uang sebagai alat ukur. Maksudnya di sini adalah ketika uang dibayarkan tanpa ditukar dengan benda atau jasa apapun itu, contohnya adalah membayar pajak. Uang sebagai penunjuk harga memiliki nilai yang berbeda-beda, misalnya harga jeruk 1 kg senilai Rp8.000 sementara harga apel Rp9.000. Uang sebagai alat pembayaran utang digunakan untuk melunasi utang piutang. Uang sebagai alat penimbun kekayaan dapat digunakan ketika ada keperluan mendadak. Terima kasih kepada Novika Arada. Untuk pemateri selanjutnya, kepada Naziratul Islahiyah, kami persilahkan. Terima kasih untuk moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang uang dalam pandangan Islam. Islam memandang uang hanyalah sebagai alat ukur, bukan komoditas atau barang dagangan. Uang adalah sarana dalam transaksi yang dilakukan dalam masyarakat, baik untuk barang produksi maupun jasa. Baik itu uang yang berasal dari emas, perak, ataupun tembaga, selama itu diterima masyarakat dan dianggap sebagai uang. Dalam konsep Islam tidak dikenal dengan money demand for collection. Uang pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diamanahkan kepada kita untuk dipergunakan bagi kepentingan kita dan masyarakat. Menimbun uang atau membiarkan uang tidak produktif tidak dikehendaki karena berarti mengurangi jumlah uang yang beredar. Dalam pandangan Islam, uang adalah flow konsep, artinya harus mengalir, karenanya harus berputar dalam perekonomian. Maksudnya mengalir adalah uang harus selalu diputar, dimanfaatkan atau diinvestasikan ke sektor real agar mendapatkan nilai tambah yang lebih serta mampu menggerakkan perekonomian. Uang tidak diperkenankan untuk ditimbun karena akan berakibat negatif terhadap perekonomian. Terima kasih. Terima kasih kepada Naziratul Islahiyah. Untuk pemateri selanjutnya, Siti Aminah Fadilah. Kami persilakan. Hubungan uang dan modal. Modal mengandung arti barang yang dihasilkan oleh alam atau buatan secara langsung keinginan manusia. Tetapi untuk membantu memproduksi barang lain pada dasarnya dapat memenuhi kebutuhan manusia secara langsung. Nah, perbedaan dari keduanya adalah modal tetap pada umumnya dapat disewakan, tetapi tidak dapat dipinjamkan. Dan modal sirkulasi yang bersifat konsumtif bisa dipinjamkan, tetapi tidak dapat disewakan. Sedangkan uang tidak memiliki sifat seperti ini. Ketika seseorang menggunakan uang, maka jumlah uang itu habis dan hilang. Kalau ia menggunakan uang tersebut,
dari pinjaman, maka ia menanggung utang sebesar jumlah yang dia gunakan dan harus mengembalikannya dalam jumlah yang sama, bukan substansinya. Terima kasih kepada Siti Aminah Fadilah. Mungkin hanya ini yang bisa kami presentasikan. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.